Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Duku Kupang Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala penyertaan dan kasih karunia-Mu yang kami terima saat ini. Semalam telah berlalu kami lalui, kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat, semua itu karena anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, terlebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati yang mendengar renungan pagi hari ini, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak beribadah di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Jumat tanggal 17 April tahun 2026, tertulis dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Bahasa Batak dikatakan, alai tadap do naso adong dapotan hati goran di joluni di bata bahenon di patiki. Aina mangulu ma akapartigori sian haporsiona. Dibenarkan oleh karena iman. Rasul Paulus melihat jemaat Galatia sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang mengatakan harus hidup berdasarkan hukum Taurat dan perbuatan. Dan Paulus menegur mereka secara keras, mengatakan bahwa keselamatan oleh kasih karunia bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena kebiasaan kita berbuat baik atau melakukan hukum Taurat, lalu kita bisa diselamatkan. Allah tahu bahwa tak seorang pun manusia mampu melakukan semua hukum Taurat. Makanya Dia memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus berkorban untuk melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Keselamatan hanya didapatkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena ketaatan kita melakukan hukum Taurat. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah keselamatan yang sempurna bagi setiap orang percaya. Kematian Yesus Kristus menjadi jalan bagi semua manusia yang mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya manusia dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Lalu sekarang menjadi pertanyaan, perlukah kita berbuat baik? Oh, itu harus berbuat baik. Karena perbuatan baik kita yang kita lakukan adalah sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan karena kita merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan peduli di dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah lebih baik berbuat baik kepada kita, Dia sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Selayaknya kita sebagai orang percaya melakukan kebaikan-kebaikan untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sungguh rela berkorban untuk menebus dosa kita. Dan kita juga harus menjadi teladan dan meneladani apa yang dilakukan Yesus. Kita mau berbuat kebaikan terhadap sesama dan terhadap siapapun di dalam kehidupan kita. Tetaplah berbuat baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi kita harus selalu berbuat baik, karena itu adalah wujud nyata ucapan syukur kita atas segala kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk kita, kita juga akan berusaha melakukan yang terbaik sebagai bukti meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Orang beriman selalu melakukan kebaikan. Mari hidup di dalam Yesus, di dalam iman, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan ke depannya. Tuhan akan menopang kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memampukan kita melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita akan diberikan sukacita. Terima kasih untuk hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami telah disapa oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini untuk beraktivitas. Segala aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat sukacita bagi kami. Tuhan, ajar kami senantiasa meneladani apa yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Di dalam keberdosaan kami, dalam kelemahan kami, ampunkan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan tidak terhambat untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas.